Selamat pagi bagi kita semua. Selamat kita beraktivitas. Biarlah di pagi hari yang cerah ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Melvin Jai. Saya pelayanan di GPDI Eklesia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya pada pagi hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang bangun dari tempat tidur dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-25. Ayat 24 sampai yang ke-30. Saya ulang. Matius pasal 25 ayat 24 sampai yang ke-30. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi apa yang tidak, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini sudah tidak asal kehidupan kita. Bahkan ini menjadi cerita sekolah minggu. Dan ini ayat sangat familiar dalam setiap kehidupan kita. Bagi setiap orang yang percaya pasti sudah tahu pasal ini. Ini adalah perumpamaan tentang talenta yang diberikan Yesus, supaya murid-muridnya mengerti firman Tuhan. Firman yang Yesus sampaikan ini merupakan salah satu metode mengajar Yesus dengan menggunakan metode perumpamaan tentang talenta. Setiap masing-masing orang pastinya diberikan talenta oleh Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang tidak diberikan talenta oleh Tuhan. Walaupun berbeda-beda, tapi pasti ada dalam diri setiap orang. Tetapi Allah tahu setiap kemampuan kita, sehingga talenta yang diberikan oleh Tuhannya ini berbeda-beda. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Karena Allah mengerti kepribadian kita. Tetapi kita melihat hamba yang menerima 1 talenta ini di ayat yang ke-24. Ini adalah hamba
hamba yang jahat. Di dalam perumpamaan Yesus, dia ini mengklaim dan mengatakan bahwa tuannya ini adalah orang yang tidak taat. Dia berkata tuannya ini tidak setia. Memberontak dan tidak percaya kepada tuannya. Ini adalah kepribadian hamba yang menerima 1 talenta. Dia tidak setia kepada tuannya. Bahkan ia berani mengatakan bahwa tuannya adalah manusia yang kejam, yang menuai dari tempat di mana ia tidak menanam. Maksudnya mengambil keuntungan dari hasil jerih payah orang lain. Hamba ini berdusta ketika ia mengatakan bahwa ia takut kepada tuannya dan gemetar karena takut akan amarahnya. Kalau ia sungguh-sungguh takut kepadanya, maka ia pasti akan bekerja dan berdoa. Ia pasti akan menjalankan talenta yang sudah dipercayakan kepadanya. Tetapi ia hidup dalam ketidakpedulian. Ia hidup dalam kemalasan dan meremehkan tuannya yang sedang bepergian. Ia malah menggali tanah dan menguburkan talentanya agar tidak dicuri. Kalau kita melihat 1 talenta adalah 6.000 dinar. 1 dinar upah buruh dalam sehari. Kalau kita mengalihkan, itu adalah sebuah upah yang begitu besar. Talenta dapat diumpamakan mungkin seperti uang, dan dapat juga dikatakan itu adalah sebuah bakat yang dipercayakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Hamba penerima 2 dan 5 talenta menghargai pemberian tuannya dengan mempergunakan talenta yang mereka terima, lalu menyerahkan hasilnya kembali kepada tuannya. Berbeda dengan hamba penerima 1 talenta. Alasan takut dan persepsi yang keliru terhadap tuannya membuatnya memilih mengubur talenta yang seharusnya ia jalankan. Talenta yang dikembangkan akhirnya berlipat ganda, sedangkan talenta yang dikubur tak berguna dan tak berkembang, bahkan tidak mendapatkan untung sama sekali. Menggunakan talenta yang Tuhan anugerahkan tidak terbatas hanya untuk pelayanan di gereja saja, pelayan di gereja saja. Sebab talenta berbicara mengenai pemberian dan kepercayaan dari Tuhan. Banyak orang memiliki talenta, tetapi mereka tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Mereka yang memiliki properti tidak memakainya bagi Tuhan. Dan mereka yang berpengaruh tidak mau menggunakan pengaruhnya untuk mengembangkan iman dan kasih di mana mereka hidup. Hamba-hamba yang memiliki karunia dan talenta tetapi tidak memakai karunia-Nya itu adalah seperti hamba yang malas, yang berusaha memenuhi tujuan hidup mereka sendiri, bukan tujuan hidup dari Kristus. Saya sudah mengatakan dari awal bahwa setiap kita yang hidup, kita memiliki talenta dalam kehidupan kita. Walaupun talenta itu berbeda-beda, tetapi talenta yang Tuhan berikan kepada kita adalah talenta di mana kita mampu untuk mengembangkannya. Kalau itu tidak berkembang, itu karena kemalasan kita. Kalau kita melihat Matius pasal 25 ayat 19, dia berkata, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
apa yang Tuhan sudah berikan jangan pernah kubur. Tetapi apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita harus kembangkan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan kembali. Kapan Tuhan itu akan mengambil apa yang menjadi bahagiannya. Sehingga pada pagi hari ini, tema yang sudah ditetapkan oleh mimbar pelayanan, yaitu jangan kubur talentamu. Engkau adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Mari setiap kita yang hidup takut akan Tuhan mengembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyanyiakan waktu kita. Mungkin kita sebagai pemain musik, mari kembangkan talenta itu. Jangan puas dengan apa yang sudah kita ketahui, tetapi belajar terus sampai kita mati. Maka jangan kubur talenta kita yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Jangan pesimis bahwa kita tidak bisa untuk memulai sesuatu hanya karena banyak orang yang menertawakan atau mengejek kita. Jangan takut gagal. Jangan takut dihina. Karena bisa jadi bahwa mereka yang melihat kemampuan kita yang begitu besar, sehingga mereka sengaja menertawakan kita supaya kita gagal dan tidak mampu bersaing dengan mereka. Jika kamu menginginkan sesuatu, letakkan hatimu di sana. Berusaha dan jangan pernah ragu sedikit pun, maka kamu pasti akan mendapatkannya. Ya, jangan ragu untuk mengembangkan talenta kita. Walaupun begitu, banyak orang yang terkadang tidak mendukung. Mungkin dia adalah suami Anda, mungkin dia orang tua Anda, mungkin dia saudara Anda, mungkin dia sahabat sejati Anda, sahabat dekat Anda. Dia akan berbisik, seakan ada yang berbisik yang begitu menyakitkan hati. Dia akan berkata, nanti kalau begini gimana? Kalau kau gagal gimana? Berani? Kalau begitu bagaimana? Mau lanjut nggak? Mendengar suara itu, janganlah engkau mundur, tetapi munculkanlah kepribadianmu bahwa engkau adalah pribadi yang spesial di hadapan Tuhan. Engkau adalah yang mampu mengembangkan setiap potensi yang ada dalam kehidupan kita. Kalau aku begini, nanti mereka pasti begini, bilang begitu. Nggak peduli. Jalankan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Melakukan sesuatu yang baru dilakukan memang akan merasa dan terasa sulit. Tapi lakukan semuanya bukan untuk siapa-siapa, tapi lakukanlah untuk Tuhan sesuai talenta kita. Karena dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan tidak pernah salah dalam memberikan talenta. Cari tahu talentamu dan lakukan. Bagaimana supaya kita mengetahui apa yang menjadi talenta kita? Kita harus tahu yang di sekitar kita. Bagaimana mencari tahu talenta kita? Apapun
apapun hal positif yang membuat kita seakan mampu untuk melakukan, coba lakukan lebih baik lagi. Atau bertanya kepada orang-orang terdekatmu tentang hal positif apa yang kamu dapat lakukan, dan bahkan orang lain belum tentu bisa melakukannya. Lalu kembangkan itu. Itulah caranya kita mengetahui bagaimana bahwa kita ini memiliki satu talenta dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan pasti bangga dengan kemampuan atau talentamu. Tidak peduli berapa banyak talentamu. Tuhan tidak melihat berapa banyak talenta kita, tapi tanggung jawab dan usaha untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, sehingga membuat turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 24 ini, 25 ayat 21 dan 23, dia berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 23 lagi dia berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Orang yang menerima 5 talenta dan 2 talenta sama-sama dipuji dengan pujian yang sama seperti ayat yang sudah kita baca ini. Tapi jumlah yang dipunya sebagai modal awal berbeda, dan hasilnya juga berbeda. Jadi pada prinsipnya bukan pada jumlah, tapi pada usaha yang sama. Jadi Allah memberikan kepada kita tanggung jawab. Bakat masing-masing orang berbeda menurut kesanggupannya. Ada yang mendapat 5, 2 dan 1. 5 talenta dikembangkan menjadi 10. Dan 2 talenta dikembangkan menjadi 4. Dan mereka mendapat pujian yang sama daripada Tuhan. Jadi perbedaan utamanya bukan pada hasil usaha, tapi proses usahanya. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 10 ayat 41. Dia berkata, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Seorang nabi pasti punya usaha yang luar biasa dalam pelayanannya. Tapi jika ada orang yang menyambut seorang nabi, dia bisa mendapatkan upah dari hasil kerja seorang nabi. Sewaktu dia menyambut nabi, bukanlah hasilnya yang dipuji Allah, tapi usaha yang sungguh-sungguh dalam menyambut seorang nabi. Karena hasil dari segala sesuatu berada dalam tangan Tuhan, tapi proses atau usaha yang sungguh-sungguh itu yang dinilai Allah. Allah tidak melihat hasil usaha Paulus, tapi proses usaha saat menanam dan usaha Apolos saat menyiram, dan hasil pertumbuhan biarlah Allah yang melakukannya. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ketiga, dia berkata, ayat yang ke-6,
Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang ada padamu, kembangkanlah itu. Jangan engkau menguburkannya seperti mayat yang dikubur. Yang biasa dikubur mayat. Yang biasa kalau ditanam akan berbuah. Tapi kalau dikatakan dikubur, itu adalah sebuah bangkai yang tidak berguna sama sekali. Tetapi saya percaya pada pagi hari ini kita adalah orang-orang yang mau mengembangkan setiap talenta kita. Saya percaya kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang spesial, yang mampu melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang, sudahkah kita menggunakan talenta kita dengan benar, yaitu untuk kemuliaan Tuhan? Atau kita hanya bernyanyi supaya kita disanjung orang? Atau kita hanya bermain musik supaya kita dipuji-puji orang? Atau kita melakukan apapun yang ada di dalam dunia ini supaya kita mendapat pujian dari orang lain? Ingat saudaraku, apapun yang kita lakukan, lakukanlah semuanya hanya untuk Tuhan. Apapun pemberian Tuhan yang tidak kita hargai, cepat atau lambat akan diambil kembali olehnya. Jadi jangan pernah mengubur. Firman Tuhan pada pagi hari ini tidak saya panjangkan. Tetapi biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Sehingga pagi hari ini kita memulai hidup kita. Kita memulai aktivitas kita. Dengan mengembangkan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan.